Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku, belajar fisika dan matematika. Nah, kali ini kita coba akan bahas belajar bersama tentang program linear di matematika kelas 11. Apa saja konsep-konsep yang ada dalam program linear? Silahkan nanti kita simak bersama-sama, kita diskusikan, kita belajar bersama tentang program linear di video kali ini. Oke, kita langsung saja mulai. Tentu saja pasti kita belajar dari contoh-contoh soal agar lebih konkret dan real. Ada banyak contoh soal ini nanti. Oh, ini ya. Oke, kemudian ada juga ini dan yang mana tadi? Ini banyak. Oke, ada banyak contoh soal. Dan ini kita ambilkan dari buku elektronik K13 untuk matematika. Coba nanti kita simak soal-soalnya ya. Oke, tentang program linear, bagaimanakah yang dimaksud program linear itu? Yang jelas itu adalah metode penentuan nilai optimum. Nilai optimum itu apa? Kan ada nilai maksimal dan nilai minimum atau minimal kan gitu ya. Yang diperoleh dari suatu himpunan penyelesaian. Jadi kita nanti juga akan belajar tentang himpunan penyelesaian persoalan linear. Nah, persoalan linear dalam matematika itu pasti dibentuk dalam sebuah model matematika. Model matematik itu beberapa poin yang kita bahas dalam program linear. Intinya apa? Kita menentukan HP, himpunan penyelesaian, kita harus belajar model matematika, kemudian kita baru menentukan nilai optimum. Oke, ini 3 poin penting ini yang ada dalam program linear. Kita mulai dari yang pertama, menentukan himpunan penyelesaian. Ya, bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaian? Kita langsung saja lihat dari contoh soal. Contoh soal yang pertama ini ya. Kita copy di sini soalnya. Oke ya, ini daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Jadi pasti akan bersinggungan juga yang namanya sistem pertidaksamaan. Nah, ini saya tulis di sini aja biar enak. Oke. X lebih besar 0 dan Y lebih besar dari 0. Kita diminta menentukan himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian itu merupakan daerah irisan dari keempat wilayah yang memenuhi. Ini kan ada 4 persamaan pertidaksamaan, berarti ada 4 wilayah yang memenuhi masing-masing pertidaksamaan. Jadi irisannya nanti itu adalah yang dinamakan himpunan penyelesaian. Maka kita menentukan masing-masing wilayah. Yang gampang dulu dari yang X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 kan ini. Ini X sama dengan 0, berarti lebih besar 0 di sebelah sini. Berarti seluruh daerah yang di sini, kalau ini saya panjangkan ke sini, berarti yang lebih besar dari 0 itu memenuhi pertidaksamaan X lebih besar 0. Untuk pertidaksamaan Y lebih besar 0 berarti yang di mana? Kalau kita panjangkan ini, berarti kan yang di atas sumbu X ini kan seluruhnya memenuhi pertidaksamaan ini. Kemudian baru kita yang ini. Ini misalkan A, ini B. Nah, A dan B ini kan masih membentuk sebuah garis. Nah, manakah garis yang memenuhi ini kan gitu. Jadi daerah kurang dari dan lebih dari itu dipisahkan melalui sebuah garis. Garisnya apa? Yang A ini berarti persamaan garisnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, kita cek manakah garis di antara yang ini ataukah yang ini yang memenuhi garis A ini kan gitu ya. Garis A dulu kita cari. Kita misalkan ambil satu titik saja yang barang, yang gampang yang mana ini, misalkan ini kan titik 0,4. Kita ambil salah satu titik, kemudian kita masukkan X-nya kan ini 0, kita masukkan ke sini. Ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Benarkah ini? 12 sama dengan 12. Berarti benar ya. Kalau benar, betul, betul. Berarti betul. Ini adalah garis A kan gitu ya. Sedangkan kita cek garis B, pasti yang sebelah sini. Rasa dicek kan, tidak usah perlu dicek karena sudah tahu. Yang satunya A berarti satunya B. Nah, setelah kita tahu masing-masing garisnya, langkah berikutnya kita menentukan apa? Titik uji. Titik uji. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di pertidaksamaan itu daerah hasilnya atau himpunan penyelesaiannya dipisahkan oleh garis. Nah, berarti tadi sudah kita tentukan X lebih besar 0, Y lebih besar 0, kita menentukan yang garis A dan garis B. Garis A ini membagi dua daerah yang di sebelah sininya, ya kan, di sebelah sini. Nah, dan daerah yang di sebelah sininya, ini garis A ya toh, di sebelah sininya. Oke, paham ya? Jadi ya, garis A itu membagi dua wilayah, yang sebelah mana? Di sebelah sininya, dan yang satunya di sebelah sini.
Oke, ini garis A ya. Nah, sekarang kita uji untuk garis A. Garis A kita ambil titik uji yang di mana? Di sebelah sininya atau di sebelah sininya? Yang mana? Tipsnya yang gampang kita ambil yang mengandung nilai 0,0. Itu akan gampang kita ngitungnya, lebih cepat ngitungnya. Berarti yang di sebelah sininya. Kalau garisnya ini berarti yang di sebelah sininya kan yang kita uji mengandung titik 0,0. Kita uji aja di 0,0. Maka nanti masukkan ke pertidaksamaannya ini 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Apakah ini ketika dimasukkan 0 ini jadi 0 ditambah 0 itu kurang dari sama dengan 12? Betul, betul. Kalau betul berarti daerah ini adalah solusi atau dari hasil dari pertidaksamaan ini yang A. Oke ya. Berarti kita kasih tanda dulu. Ini adalah daerah hasilnya yang merah ini. Nah, kita kasih tanda. Oke. Sekarang kita cek yang B. Yang B berarti garisnya gimana? Yang B garisnya kan begini. Agak sini ya. Nah, berarti dia membagi gairah yang mana? Sebelah sininya dan sebelah yang sininya. Ini garis B yang ini ya, yang garis B. Maka kita cek yang mengandung 0,0 yang gampang. Oke, B. 0,0 berarti yang di mana ini? Yang di sebelah sininya. Di sebelah sininya kan dia mengandung 0,0 kan gitu ya. Nah, berarti di sini dicek aja berapa persamaannya? 4x plus y lebih dari sama dengan 10. Berarti ini kita masukkan 0. 0 ditambah 0 juga. Lebih dari sama dengan 10. Benar apa salah? Salah. Salah berarti yang di sebelah sini itu bukan daerah hasilnya. Nah, yang di sebelah sini bukan daerah hasilnya, berarti yang di sebelah sininya. Berarti kalau kita gambar adalah daerah yang sebelah sininya kan. Ini adalah daerah hasil dari persamaan. Oke, nah sekarang kita tinggal melihat mana daerah yang merupakan irisan dari keempat-empat daerah hasil tadi. Itulah namanya himpunan penyelesaian. Berarti yang mana? X lebih besar dari 0 berarti yang di positif tadi di sini ya, X lebih besar 0, Y lebih besar 0 berarti di sini, berarti pasti dibatasi garis ini kan. Nah, ini kan. Terus yang merupakan irisan lagi dari dua pertidaksamaan itu adalah daerah yang sebelah sini. Ini kan daerah ini masuk solusi dari masing-masing pertidaksamaan A dan B tadi. Nah, berarti yang ini daerahnya. Oke, ini adalah daerah yang nomor 3. Itulah menentukan daerah hasil. Oke, sekarang kita cek yang kedua ya, yang kedua, soal kedua. Ini soal kedua kita sudah kopikan. Ini ya, kita kopikan ini. Daerah penyelesaian yang sesuai dengan pertidaksamaan ini. Pertidaksamaannya 7x plus 5y min kurang dari sama dengan 35. 7x plus 5y kurang dari sama dengan 35. Oh, kok double ini? Oh, ini salah tulis mungkin ya di bukunya. Kita coret aja. Sini y lebih dari sama dengan 1, double juga ini. Oh, kita coret. Berarti ini. Terus ini x kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0 ya ini ya. Kalau dilihat dari gambarnya sih ini sepertinya lebih dari sama dengan 0. Berarti kita ganti aja ini ya. Lebih dari sama dengan 0. Gini aja ya. Berarti ada 3. 1, 2, dan 3 ini pertidaksamaannya. Oke, kalau sudah kita cek saja. Yang paling gampang Y lebih besar dari sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. Berarti di atasnya garis 1. Ini ya. Y sama dengan 1 lah di sini. Ini ke atas. Gitu ya. Kita cek saja. Kita mencoba mensimulasikan berarti ini 1 Y-nya. Berarti daerah hasilnya adalah yang ke atas. Di sebelah atasnya sini kan. Nah, ini persamaan Y sama dengan 1. Sekarang X lebih dari 0 berarti yang mana? X 0 kan di sini. Berarti yang di sebelah mana? Sebelah sini. Kan gitu ya. Semua yang ada di sebelah sini. Kan gitu. Sekarang yang ini garisnya kurang dari sama dengan 35. Berarti kita ambil aja garisnya kan sudah jelas yang miring ini kan. Yang miring yang mana? Kita cek. Yang ini ada ini titik berapa ini? 0,5 dan sini ada titik 0,7. Yang model mana? Yang model ini atau yang model ini? Kita cek saja, masukkan titik uji di 7x plus 5y sama dengan 35. Mana yang memenuhi? Kalau kita ini 0, x nya 0, berarti jadi 0 ditambah ini titik uji yang 0,7 ya, untuk mengetahui garisnya yang benar yang mana.
5Y, 5Y, Y-nya kita masukkan 7, berarti 5 dikali 7 sama dengan 35. Berarti benar ya ini? Benar. Berarti yang benar adalah garis yang ini, yang model garis ini. Berarti garis yang seperti ini, yang titiknya di sini 0,5 ini pasti salah. Ini juga pasti salah. Ini juga pasti salah. Ini dan ini. Oke, sekarang kita tinggal melihat mana yang memenuhi tadi. Yang memenuhi adalah di Y lebih dari 1. Lebih dari 1 kan ini. Ini lebih dari 0 Y-nya. X-nya tapi yang lebih dari 1. Berarti yang mana? Ini jelas salah. Sudah ketemu jawabannya yang A ini. Kita nggak perlu nyari ini. Kalau mau nyari itu diuji ya boleh. Uji aja di titik uji 0,0 misalkan gitu. Masukkan ke sini 7 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 35. Kan jelas ini. Sudah benar kan? Sudah benar, berarti solusinya pasti yang di sebelah kirinya garis ini, di sebelah sininya garis. Oke, yang gitu ya. Itu gampang. Kemudian yang ketiga sekarang kita. Yang ketiga ini. Yang ketiga adalah model seperti ini, bagaimanakah? Kita cek dulu persamaannya ada berapa? Pertidaksamaannya 2x plus y 30, 3x plus 10y lebih besar sama dengan 150. Ada 3 ini. Ini ya. Terus ada ini dan ada ini. Berarti ada 5. 1 2 3 4 5 kan gitu ya. Ini kita jelas sudah kita bisa, tidak perlu kita pikirkan pusing-pusing karena sudah jelas dia di kuadran 1 kalau daerah. Berarti kan di X-nya lebih dari 0 sebelah sini dan Y lebih dari 0 berarti sebelah atas. Berarti kan di daerah kuadran 1, di daerah sini. Kuadran 1. Oke ya. Nah, ini sudah clear, kita nggak perlu mikir panjang-panjang. Sekarang kita tinggal ngecek manakah ini yang persamaan garis A, katakanlah ini A, ini B, ini C gitu aja ya. Yang A, yang B, yang C mana? Kita ambil salah satu titik-titik saja ujinya. Ini misalkan titik berapa? 0,15 gitu ya. Kita cek di persamaan yang ini, 2 dikali 0 ditambah 15 lebih dari sama dengan, kita akan ngecek garis ya, 30, berarti salah ya, salah. Kita cek di garis yang ini, 3 dikali 0 gitu ya, ditambah 15 dikali 10 dikali 15 ya, 10 dikali 15. Ini kan persamaan yang 3x plus 10y sama dengan 150. Benerkah 150? Ini 0 berarti ini 150, bener ya. Oke, berarti yang ini, garis ini adalah miliknya persamaan yang B. Oke, tinggal kita ngecek satu lagi. Misalkan yang gampang yang mana? 0,30 ini aja ya, 0,30. Kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi, ini berapa ini? 2x plus y sama dengan 30. Kita cek sini. 2x, x-nya 0. Masukkan ya, ini yang kedua. 2 dikali 0 ditambah 30 sama dengan 30. Oke, berarti benar. Oke, berarti yang ini adalah persamaan miliknya yang A. Pasti yang ini berarti yang C. Oke, kita sudah tahu garisnya. Sekarang kita tinggal menentukan apanya? Menentukan daerah hasilnya masing-masing atau wilayah himpunan pelesenya masing-masing. Setelah itu kita cari irisannya. Nah, gitu ya. Ini lebih dari 30, berarti kan kita sudah punya tadi. Kita punya cara cepatnya. Kalau grafiknya seperti ini, yang lebih dari sama dengan itu pasti yang kecenderungannya ke kanan. Ya toh? Yang ini pasti di daerah sini pasti lebih besar dari sama dengan. Kalau yang di daerah sebelah sini pasti kurang dari sama dengan, kan gitu ya. Sekarang kalau grafiknya modelnya seperti ini, yang kecenderungannya ke kanan itu berarti yang mana? Kanan itu yang sebelah sini ya. Oke. Nah, ini adalah daerah yang lebih dari. Oke, yang sini adalah yang kurang dari. Oke, ini. Sekarang kita cek aja yang B dulu ini. Ya, B itu persamaannya lebih dari 150, lebih dari 150 berarti lebih dari, kan dia daerah hasilnya mesti daerah yang di sebelah sini. Untuk persamaan yang B. Untuk persamaan yang A, dia minta lebih dari juga. A itu berarti yang ini, berarti lebih dari yang ini juga kan.
Nah, yang sebelah kanannya kan gitu ya. Terus yang C kurang dari, C itu yang ini. Berarti kurang dari berarti sebelah kirinya. Ya ini saya arsir merah aja biar masuk. Nah, sebelah sini. Nah, sekarang kita tinggal cek mana yang beririsan ketiga-tiganya itu. Nah, ini. Di sini kan daerah ini kan. Nah, daerah ini adalah daerah yang beririsan ketiga-tiganya. Ini adalah daerah berapa tadi ini? 3 ya ini. Oke. Daerah 3. Itu cara menentukannya secara gampang. Jadi awalnya kita menentukan titik uji, kemudian kalau sudah punya kemampuan kita tinggal lihat yang miringnya ke kanan, yang di sebelah kanannya sebelah kanannya garis, berarti dia akan lebih dari sama dengan yang sebelah kirinya adalah yang kurang dari. Itu yang membuat bisa mengerjakan lebih cepat. Sekarang kita cek yang ini. Nah, ini kita coba cek cepat saja bagaimanakah untuk menentukan ini. 2x 24 nih. Kemudian ini. Oke. Kita bisa menentukan cepatnya dengan menentukan persamaan garisnya dulu. Yang sebelah mana? Yang garisnya yang A ini yang sebelah mana, yang B, yang C yang sebelah mana kan gitu. Kita cek dari persamaan titik ujinya ini berapa ini. Dari titik salah satu titiknya. Ini ya, ini kita bisa ambil salah satu titik 0,6, di sini 0,24. Kita mau uji yang mana dulu, yang gampang ini ya. Yang gampang kan garisnya ini. Kita masukkan ke yang mana? Yang kesini biasanya adalah yang tandanya negatif seperti ini. Nah, biasanya kita cek X min Y lebih dari sama dengan min 2. Nah, berarti kan di sini tandanya kita cek sama dengan min 2. Persamaan garis ini X-nya masukkan di 0, 0,2 min 2 sama dengan min 2. Betul kan? Nah, berarti ini adalah miliknya garis C. Oke. Yang sini sama yang sini kita tinggal tentukan yang mana kira-kira. Yang mana kira-kira? Kita ambil yang 0,6 ya, titik 0,6. Kita ujikan kemana? Ke sini, ke A. Berarti 2 dikali X plus Y kan gitu. X plus Y sama dengan 24. Kita masukkan 2 dikali 0 ditambah Y nya 6 sama dengan 24. Salah kan? Salah. Kalau salah berarti ini bukan punyanya A, berarti ini punyanya yang B. Ini adalah punyanya yang B, dan yang ini adalah punyanya yang A. Kalau sudah ketemu seperti itu, kita tinggal melakukan penentuan daerah hasilnya. Yang manakah? Yang manakah? Yang manakah? Nah, persamaan A, kita dari A dulu, dia mintanya kurang dari, berarti di sebelah kirinya. Sebelah kirinya berarti yang sebelah sini. Ah, yang ini kan persamaan A tadi. Oke, A sebelah kirinya. Terus yang B berarti dia lebih dari sama dengan, berarti dia di sebelah kanannya. B kanannya berarti yang mana? Ini kan kita arsir pakai warna yang berbeda. Kanannya berarti ini toh, garisnya A kan yang ini. Apa yang B kok yang B ini. Nah, ini kan. Kemudian yang C dia minta kurang dari itu berarti yang sebelah mananya? Kurang dari berarti yang sebelah kirinya, berarti dia kecenderungannya ke sana. Nah, sebelah kirinya toh, sebelah kirinya. Kalau sini kan sebelah kanannya. Berarti yang masuk ketiga-tiganya itu yang mana daerahnya? Ini ya toh, daerah yang sebelah sini. Ini batasi ini, dan ini. Kenapa kok cuma potongannya sampai sini? Karena ada syarat bahwa X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang di atas sudah benar. Ini adalah batas yang membuat nilainya terpotong sampai sini, tidak sampai sini seluruhnya. Kan gitu ya. Oke, berarti daerah berapa ini tadi? Aduh, 1 ini ya. 1, daerah 1. Oke, simple. Bisa ya. Nah, sekarang sistem pendeksaman linear dua variabel yang memenuhi grafik berikut adalah, kita dibalik sekarang. Bagaimana kalau dibalik? Dibalik. Oke. Bagaimana? Untuk yang dibalik kita lanjutkan di video berikutnya biar nanti tidak terlalu lama durasinya. Oke. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk menentukan persamaan garis dari HP yang sudah ada. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.